Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan selamat berbuka puasa. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Oresuki. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Pagi hari yang indah buat Joro. Dia seperti biasa mau berangkat sekolah. Dan tiba-tiba Himawari memukul dengan keras punggung si Joro. Alhasil Joro marah. Tapi Himawari bilang kalau dia teman kecilnya. Si Joro langsung diam. Tangannya digandeng. Dan menghasilkan keenakan yang seperti biasa. Setelah sampai di sekolah, karena nama baik Joro udah kembali, Cosmos meminta Joro buat bertemu. Tapi tiba-tiba Asunaro datang. Dan dia juga pengen ngobrol berdua. Si Joro udah mulai mikir yang aneh-aneh. Pas sampai di atap sekolah, si Asunaro penasaran dengan si Joro. Alhasil dia pengen menanyakan beberapa hal kepada si Joro. Si Joro udah makin kotor pemikirannya. Setelah itu, Asunaro mengajak ngobrol di tempat bangku taman kematian. Yang awalnya Joro udah bahagia, ketika melihat bangku tersebut, Joro langsung down. Karena takut kejadian sebelumnya terjadi lagi. Tapi karena ceritanya udah beda, dia terpaksa duduk di situ. Dan Asunaro ngomong kalau dia di luar ekspektasi. Dia malah gak suka Joro. Dia gak suka Joro yang nafsu. Sampai-sampai ngedeketin cewek 3 orang langsung. Yang ternyata Asunaro selama ini udah nguntitin si Joro. Dari final baseball, si Joro berusaha menghindar kalau itu berita hoaks. Tapi karena Asunaro seorang jurnalis, dia gak bakalan bikin berita hoaks. Sampai-sampai dia punya foto-foto Joro dengan ketiga cewek tersebut. Yang parahnya lagi, Asunaro udah bikin artikel yang tinggal dibagiin di sekolah. Si Joro makin panik, si Asunaro bakal menyebar luaskan artikel itu setelah festival dansa selesai. Biar gampang, karena banyak orang di situ. Lalu Asunaro mau nguntitin Joro mulai saat itu, sampai festival dansa nanti. Emang udah gila itu anak. Singkat cerita, Joro terus diikuti Asunaro. Lalu tiba-tiba, Cosmos ada di depan dia. Karena sebelumnya, dia punya janji, mau ketemuan. Asunaro udah siap mencatat. Cosmos menunjukkan surat itu, kalau Joro terpilih sebagai cowok dansa buat festival nanti. Dan ceweknya Cosmos, Himawari, dan anak kelas 1. Si Cosmos nampak bersemangat buat festival tahun ini. Karena tahun sebelumnya, dia malas ikut. Mungkin karena ada Joro di situ. Lalu dia pergi. Si Asunaro dapat catatan banyak. Setelah itu, Joro dan yang lainnya ke perpustakaan. Joro menyuruh Cosmos, Himawari, dan Pansy untuk tidak deket-deket dulu sama si Joro. Tapi mereka gak mau. Walaupun nanti mereka bakal dicari. Mereka gak peduli. Si Joro di situ lega sedikit. Si Sanchan pergi karena ada urusan. Tak lama kemudian, si Cosmos meminta Joro buat nemenin dia untuk bertemu cewek dansa yang kelas 1 tersebut sambil memperkenalkannya kepada Joro. Awalnya Joro nolak, tapi karena kasihan, dia akhirnya mau. Tapi gak gini-gini juga Bang Sul. それはですね。 Singkat cerita, Joro mempunyai rencana biar supaya Asunaro tidak mengikutinya lagi. Tapi si Cosmos tidak menjalankan sesuai rencana. Alhasil ambruk rencana itu. Terus mereka pergi untuk menemui Kamatasan, kelas 1 tersebut. Si Asunaro menanyakan kepada si Cosmos kalau Kamatasan tidak mau apa yang harus dilakukan. Kata Cosmos akan menggantinya. Tak lama, ada cewek kawaii memakai topi. Ya, dia Kamatasan. Ketika Joro mau mengajak ngobrol, tiba-tiba Kamata mengolok-ngolok si Joro.
memanggil dia dengan nama maniak jilat karena dia sebelumnya ditawari menjilat sepatu si Pansy. Yang ternyata beritanya udah tersebar di kelas 1. Akhirnya Kamata menolak untuk berdansa. Si Cosmos sama si Asunaro malah sibuk mencatat kejadian. Hari itu benar-benar di luar perkiraan si Joro. Setelah itu, Joro ke kelas lalu mendapat pesan dari Cosmos kalau Kamata mundur dan harus cari penggantinya. Tak lama, si Asunaro datang. Dia udah tahu kalau Kamata udah mundur. Mungkin di saat itu, Asunaro pengen ikutan, tapi Cosmos keburu dapat penggantinya. Yang ternyata itu adalah Sanchan. Malah laki-laki pula ya kan. Tapi Cosmos udah minta izin katanya. Singkat cerita, mereka berlatih dan Asunaro terus memantau si Joro. Sampai hari di mana 1 minggu lagi, acaranya mereka udah siap semuanya. Tapi pas di kelas, tiba-tiba ada yang datang, kayak geng cewek gitu. Dia membawa artikel yang dibuat Asunaro waktu itu. Joro merasa aneh. Tak lama kemudian, Cosmos datang, membawa artikel itu, dan ngomong kalau berita itu salah. Si geng malah curiga. Mungkin saja ketiga cewek yang ada di artikel itu, salah satunya adalah Cosmos. Tak lama kemudian, si Asunaro datang. Dia mengklarifikasi masalah artikel itu. Kalau artikel itu belum siap, terus gak sengaja kecampur sama yang lainnya. Alhasil mereka percaya dan pergi. Di situ Asunaro langsung ke ruang jurnalisme untuk ditarik semua artikelnya. Dan Cosmos bakalan ngebantu Joro. Singkat cerita, seperti biasa mereka ke perpustakaan, tapi Sanchan dan Himawari tidak ada di sana. Mungkin karena artikel itu. Terus Cosmos ngomong kalau Joro gak boleh ketemu dulu dengan ketiga cewek itu. Dan juga stop dulu buat ke perpustakaan, karena buat kebaikan juga. Si Pansy pun berpikir seperti itu. Setelah itu, hari udah sore. Ketika Joro mau pulang, datanglah si Asunaro. Katanya, dia berhasil menarik artikelnya. Terus dia menanyakan tentang latihannya. Tapi karena ada masalah, Joro gak latihan dulu. Si Asunaro merasa bersalah. Terus sebagai permintaan maafnya, Asunaro mengajak latihan dansa sama Joro. Alhasil dia mau. 1, 2, 3. Pas selesai, di situ Asunaro tampak senang. Tapi di situ juga ada Cosmos yang melihat. Singkat cerita, sudah seminggu Joro tidak bertemu dengan Cosmos, Himawari, dan yang lainnya. Di situ Joro selama ini latihan dansa sama si Asunaro. Tak lama, datanglah si geng cewek mengerikan kemarin, lalu mengancam kalau artikel itu benar, Joro gak bakalan aman. Tak lama kemudian, datanglah si Asunaro. Dan tak tahu kenapa, si cewek tersebut pergi. Si Asunaro ngomong kalau artikelnya bakal dibagiin pada hari kedua festival. Jadi bukan di acara intinya. Tapi Joro berterima kasih karena udah nemenin dia latihan. Hari itu hari di mana acara pembukaan festival. Tak lama kemudian, Sanchan menelpon kalau guru-guru sudah mendengar kalau di festival nanti ada 2 orang cowok. Harusnya kan 1 ya. Jadi debat di situ. Sanchan udah gak bisa ngelanjutin dan menyuruh Joro mencari penggantinya. Setelah dipikir-pikir, Joro mengajak Asunaro buat gantiin Sanchan. Si Asunaro auto setuju untuk hari itu aja. Pas mau bertemu Cosmos, tiba-tiba Cosmos keburu datang. Dia mengetahui semuanya. Cosmos mengajak Asunaro buat ngobrol di ruang OSIS 4 mata tanpa Joro. Tapi Asunaro menolak kalau tanpa Joro. Karena Asunaro maksa, alhasil Joro diajak. Karena Asunaro janji gak bakal nyesel bawa si Joro, alhasil si Cosmos belak-belakan di situ. Kalau Asunaro telah menindas si Joro. Joro kebingungan. Dia gak ngerti apa yang terjadi. Ternyata Asunaro melakukan hal licik seperti ini demi bisa dekat dengan Joro.
Pokoknya intinya gitu. 手に入ったよ。君が絶対一つに絞っていれば、君の策はうまく。最初の目的はジョーロ君を孤立させ、自分だけがそばにいれる環境を作ることだった。 Si Asunaro nangis. Alasan dia suka sama Joro, waktu final baseball, dia diselamatkan Joro. Padahal dia waktu itu nggak sengaja lewat. Karena melihat wanita cantik, alias si Pansy. Dan dia berpikir Joro suka sama dia. Terus Asunaro mengungkapkan perasaannya. Tapi Joro menolaknya secara mentah-mentah. Dia malah marah dengan sikap Asunaro. Lalu Asunaro meminta maaf. Lalu dia pergi. Joro masih bingung pengganti buat dansa nanti. Cosmos udah menyiapkannya. Ternyata katanya ini adalah hadiah permintaan maaf dari Cosmos, Himawari, dan Sanchan. Yang ternyata cewek itu adalah Singkat cerita, sampailah di hari festival itu. Di situ banyak sekali penonton. Dansa yang pertama, Joro sama Himawari. Lalu diteruskan oleh Cosmos. Di sisi lain, Asunaro masih sedih di depan komputer. Pas di akhir gerakan, Cosmos memberikan hadiah ciuman だ gratis. から一つご褒美をあげよう。強。 Lalu yang terakhir adalah, kalian pasti udah tahu, dia adalah Pansy. Yang, wah pokoknya ya. Pas dansanya berlangsung, Pansy berterima kasih. Berkat dia, Pansy memiliki teman seperti Cosmos dan yang lainnya. Katanya, itu balasan karena Pansy suka nolongin si Joro. Setelah selesai berdansa, ternyata si Sanchan yang lainnya udah merencanakan ini buat Joro, teman-teman. 半分安心したわ。最初から言ってただろう。他にまあありがとな。 Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata nih. Bye-bye.